Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bidah. Masyiral muslimin, Bapak-bapak, ikhwah dan akhwat, serta seluruh hadirin yang sudah bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh untuk datang di tempat ini. Ya, tentu yang pertama kita mendoakan agar keinginannya, usahanya jadi pahala di sisi Allah. Dan juga kepada pemilik tempat kita juga doakan agar apa yang dia berikan, walaupun mungkin bagi sebagian orang ini sederhana, tapi dengan terlaksananya suatu kegiatan yang sederhana itu jadi luar biasa. Ya, banyak tempat yang bagus, yang sejuk, tapi ketika tidak digunakan dengan maksimal, justru nilainya turun. Ya, dan suasana seperti ini panas, memang musimnya musim panas. Tapi yang penting hati kita tidak panas. Dan tadi sudah diterangkan sunnah itu indah. Ya, salah satunya ketika orang mengikuti sunnah maka hatinya sejuk. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dilahirkan di tempat yang panas. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kita alami sekarang. Tapi karena dibimbing oleh Allah melalui wahyu, wahyu itu sejuk sebagaimana air hujan sejuk, bahkan lebih sejuk daripada air hujan. Ya, maka mereka menjalani kehidupan walaupun suasana panas, tapi hatinya sejuk. Bahkan bisa menyejukkan hati orang-orang yang musyrik. Menyejukkan hati orang-orang yang kafir. Ya, merubah peradaban manusia. Yang akan kita terangkan sebentar singkat sedikit supaya kita ada gambaran bagaimana beragama itu, bahwa agama itu juga membangun
ya, peradaban. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, Islam bukan sekedar agama. Ya. Walaupun yang sering kita dengar agama, artinya tidak, agama artinya kacau, tidak kacau. Padahal itu tidak salah, ya, tetapi kurang lengkap. Karena banyak orang tidak beragama tapi tidak kacau. Banyak orang kafir tidak kacau. Ya. Dan sebaliknya banyak orang beragama tapi kacau. Ya. Tapi agama itu juga adalah peradaban. Ya, kita lihat agama kalau dari sisi bahasa ad-din. Ad-din. Inna ad-dina indallahil Islam. Jadi asal katanya dal ya nun. Dainun. Maka utang itu juga sama. Asal katanya dengan agama. Dain, utang. Kan itu banyak bahasa dalam Quran dan bahasa dalam hadis, itu bahasa utang piutang agama ini. Karena memang asal katanya seperti itu. Dainun. Artinya yang memberi utang. Dayana memberi utang. Maka orang yang beragama, dana artinya orang yang berutang. Makanya setiap hari orang muslim itu dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap hari seseorang itu ba'iun nafsahu. Ba'iun nafsahu. Dia menjual dirinya. Menjual berarti ada pembeli dan penjual. Pamu'tikuha aw mubikuha. Tinggallah dia bisa menebus utangnya, yakni menebus dirinya, aw mubikuha, atau dia hancur karena tidak bisa bayar utang. Ya, dalam Al-Quran juga disinggung, "Faman yukridullaha qardan hasana." Siapa yang bisa memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Pinjam meminjam. Ini kan bahasa dagang. Pinjam meminjam. Innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta-harta mereka. Allah beli dengan surga. Jadi ada bahasa penjual, pabaiun nafsahu. Ada bahasa meminjamkan. Ada bahasa membeli. Ya. Jadi kesimpulannya,
Agama itu adalah jual beli. Din. Maka orang mukmin membeli dirinya dengan amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Makanya nanti dikenal dengan tamaddun, peradaban. Ketika jual beli, orang mukmin itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Jadi kalau syariat ini sudah menjadi bagian dari kehidupannya, maka dia menjadi orang yang berperadaban paling tinggi. Sebagaimana orang setiap hari jual beli untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Maka ketika orang ingin meningkat peradabannya, ya maka setiap hari dia berjual beli, pinjam meminjam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah beragama. Karena itu negeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya? Negerinya Nabi. Yang orang kalau pergi umrah selalu datang. Madinah. Sama akar katanya dengan agama. Madana artinya tempat peradaban. Tempat agama ini diturunkan oleh Allah dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka negerinya dikatakan Madinah. Makanya Madinah asalnya kan Yasrib, tapi disuruh ganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Madinah. Tempatnya orang-orang beragama. Tempatnya orang-orang yang punya peradaban. Ya, enggak apa-apa, enggak usah diperhatikan. Ya, Masya Allah. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Kemudian orang-orang yang datang sesudahnya, kemudian orang-orang yang datang sesudahnya. Apanya kira-kira yang terbaik? Apakah gedungnya yang megah? Tentu jawabannya bukan. Apakah karena semuanya kaya-kaya? Ya juga bukan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Apakah karena penduduknya dipenuhi dengan kebebasan? Berbuat apa saja mau, tidak boleh dilarang? Ya bukan. Tapi dikatakan sebaik-baik manusia karena mereka adalah orang yang paling beragama. Iya. Karena itu kalau kita lihat sejarah, sebagian besar umat-umat itu dikenal dengan peradabannya. Dan ada yang ditinggalkan dari peradaban itu.
Kalau orang-orang Mesir, Mesir kuno dahulu, ya, dia bangsa yang jaya pada zamannya. Sekarang orang masih lihat tanda kejayaannya. Apa? Ya banyak piramida-piramida kan. Jadi orang bilang ini piramida tanda kejayaan bangsa Mesir dahulu. Kalau orang misalnya melihat orang Cina kan maju peradabannya dari dahulu. Sehingga kalau sekarang juga mau maju kembali bukan sesuatu yang aneh. Karena mereka dulu memang bangsa yang punya peradaban. Sampai ada temboknya besar-besar. Orang lihat. Ya, semua bangsa-bangsa yang dikenal dalam sejarah punya peninggalan-peninggalan. Nah, sekarang kalau ditanya, apa peradabannya Islam? Ya masih dilihat sampai sekarang. Padahal Islam bangsa atau umat ya, bukan bangsa, umat yang paling belakangan. Karena kita kan umat terakhir. Apa peradabannya yang dilihat sekarang? Hah? Hampir tidak ada. Dari sisi fisik. Dari sisi fisik. Kalau dikatakan di negerinya saja Nabi, Madinah, ada Masjid Nabawi. Tapi fisiknya Masjid Nabawi di zaman Nabi tidak sama dengan zaman sekarang. Jadi tidak bisa orang mengatakan, oh ini loh masjidnya dulu, tanda kemajuannya dulu Nabi ini, masjidnya masih begini. Tidak kan? Justru dirubah, diperindah sedemikian rupa, megah seperti sekarang, ya di zaman sekarang. Bukan di zaman Nabi. Ya, tapi subhanallah, Islam tidak meninggalkan peradaban tertentu dalam bentuk fisik. Tapi yang ditinggalkan lebih banyak dalam bentuk rohani. Nilai dari peradaban itu. Ya, nilai dari peradaban. Makanya kalau kita jalan di mana saja, tanda masih banyak Muslim, atau minimal tanda ada orang Muslim di situ, apa yang dilihat? Ya, masjid. Bukan dilihat masjid yang megah. Tapi ada masjid. Kalau megah ya alhamdulillah. Tidak megah juga alhamdulillah. Tetapi tanda agamanya orang Muslim itu masih bagus bukan dilihat dari megahnya masjid. Tetapi penghuninya banyak atau tidak yang salat. Hah? Banyak masjid kan megah. Jamaahnya satu shaf. Itu pun sudah tua-tua. Anak mudanya seperti ini nih. Tidak tahu hilang kemana. Peradabannya tanda kutip bahaya. Ini peradaban Islam. Dari sisi fisik ada masjid. Karena itu Rasulullah SAW memang memulai peradaban dengan membangun masjid. Ketika beliau berhijrah, diperintah oleh Allah berhijrah ke Madinah. Maka sebelum masuk kota Madinah, dia bangun masjid di Kuba. Hanya beberapa hari, kemudian berjalan masuk ke perkampungan penduduk Madinah.
Setiap rumah yang dilewati Nabi, penghuninya menarik ontanya Nabi. Diberi nama ontanya Quswah. Ditarik itu Quswah, ya Rasulullah, disinilah kamu bangun masjid. Tapi Nabi menolak dengan halus. Berjalan lagi. Setiap melewati rumah ditarik lagi. Ya Rasulullah, disinilah bangun masjid. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, biarkan. Da'auha. Fa innaha ma'hudah. Tinggalkan. Karena ontaku ini ada yang membimbing. Akhirnya ontanya keliling-keliling. Akhirnya dia singgah di suatu tempat. Kemudian berjalan lagi. Berputar-putar. Kembali ke tempat tersebut. Maka disitulah dibangun masjid. Sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi. Hadirin jamaah pengajian yang berbahagia. Jadi Nabi membangun masjid sebagai asas peradaban. Manusia pada saat itu punya masalah yang banyak. Orang yang berhijrah ke Madinah meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan segala-galanya hanya karena ingin mengikuti Rasulullah SAW. Problem atau tidak? Kita di sini datang, ya bisa kita bayangkan, kita di sini datang karena banyak problem. Tabligh akbarnya diganti dengan seminar. Kemudian waktunya dirubah. Biasanya 2 hari jadi 1 hari saja. Padahal kita datang lengkap. Ada kendaraan kita. Kemudian kita datang untuk pulang. Ada yang mau tinggal di sini? Tidak ada kan? Itu pun penuh dengan problem. Di mana tempat parkirnya? Di mana WC-nya? Segala macam. Bisa dibayangkan. Padahal hanya sebentar. Bagaimana kira-kira ketika Nabi datang bersama 100-an orang, sahabatnya yang berhijrah, mau tinggal di situ? Mau tinggal. Karena tidak ada lagi pilihan lain. Dan memang itu tujuannya. Tidak ada hartanya. Tidak ada keluarganya. Bisa dibayangkan problemnya? Tapi Nabi memulai dengan masjid. Bahkan Nabi pun datang, tidak datang di situ bangun rumah. Karena itu dia bertanya kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, siapa yang paling dekat rumahnya dengan masjid yang ingin dibangun? Maka Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, ya Rasulullah, saya rumahku yang paling dekat. Alhamdulillah. Maka Nabi pun numpang di situ. Sampai selesai pembangunan masjid. Ya subhanallah. Masjid Nabi itu sangat sederhana. Ya sangat-sangat sederhana. Hanya bagian depannya saja yang menghadap ke Baitul Maqdis yang diberi atap. Itu pun atapnya dari pelepah korma atau daun-daun korma. Kira-kira panas atau tidak? Panas. Bagian belakangnya hanya tanah yang diratakan saja. Tidak ada atapnya. Kira-kira kalau sholat duhur panas atau tidak? Sekarang panas atau tidak di sini? Ya cocok materi kita. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kalau kita bayangkan sedikit di zaman Nabi.
Orang yang pergi umroh saja sekarang kalau musim panas itu mengeluh. Tapi kalau masuk masjid, Masya Allah. Tapi bisa dibayangkan dahulu panasnya. Tetapi itulah sebabnya. Menjadi sebab Islam ini menjadi peradaban yang luar biasa. Ya, maka kita ingin mengambil hikmah dan mengambil contoh dari mereka supaya peradaban itu bisa diulangi kembali walaupun tidak mungkin sama. Ya, jadi jamaah sekalian, ada salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu bersemangat ingin berhijrah. Yang namanya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala an. Dia bukan asli penduduk Mekah, tetapi dia ingin berhijrah. Dan dia termasuk orang yang kaya. Ya, kaya raya. Maka ditahan oleh orang-orang Quraisy. Tidak boleh ikut. Kan yang berkuasa orang Quraisy. Maka beliau kemudian mengerti bahwa saya ini ditahan bukan karena saya orang Quraisy. Saya tahu kalian itu menahan saya karena ingin harta saya. Akhirnya dia bertemu dengan pembesarnya Quraisy, menawarkan, saya tahu kalian menahan saya karena harta saya. Kita buat perjanjian. Kalau engkau menginginkan harta saya, maka saya akan sebutkan harta saya di mana, berapa jumlahnya. Yang penting satu syaratnya, saya bisa pergi ke Madinah. Mereka setuju. Sebutkan hartanya di sini, jumlahnya di sini, sekian, silahkan ambil. Yang penting saya berangkat berhijrah. Subhanallah, orang dahulu ya. Menjual dirinya atau tidak? Ya, menjual dirinya. Dengan apa? Dengan harta dan dirinya. Apa yang dia ingin kejar? Ya, ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian penduduk Madinah, penduduk lokal, apakah punya problem atau tidak? Problemnya juga besar. Jadi Madinah dihuni oleh banyak etnis, kalau bahasa kita etnis atau suku ya. Ada yang Aus, ada Khazraj, ada suku-suku yang lain, ada orang-orang musyrik, kemudian ada orang-orang Yahudi. Bani Quraidah paling besar, kemudian yang lainnya. Ini juga problem. Karena suku Aus dan Khazraj itu selalu perang. Ya, selalu perang. Jadi orang Arab dahulu sebelum datang Islam, sebagiannya suka perang. Jadi ketika Rasulullah SAW baru mau berhijrah, mereka baru belajar untuk berdamai. Belum berdamai betul. Baru belajar
berdamai. Dan yang selalu mengobarkan peperangan yang kompor-kompori orang Yahudi. Apa tujuannya? Satu ya tujuannya. Jadi kalau suku Aus atau Khazraj perang, siapa yang dilihat oleh orang Yahudi kurang uangnya, ditawari pinjaman. Ditawari pinjaman. Apa gunanya ditawari pinjaman? Supaya perang berlanjut. Setelah selesai perang, siapa yang dapat keuntungan paling besar? Orang Yahudi. Karena pinjamannya itu bukan gratis. Harus bayar pinjamannya sekaligus berapa lebihnya. Makanya akhirnya mereka menguasai tanah-tanah pertanian yang subur di Madinah. Jadi begitu ceritanya ya. Jadi orang Yahudi itu memang pintar tapi licik. Ya. Selalu ingin mengambil keuntungan di balik perseteruan. Alhasil ini gambarannya masyarakat Madinah. Tapi kemudian Nabi datang dan cara untuk menyelesaikan semua masalah itu diawali dengan masjid. Ya, coba kita lihat. Di masjid orang bersujud. Ini pendidikan. Orang bersujud. Jadi ketika orang bersujud, semua sama kedudukannya di sisi Allah. Posisi kita paling rendah kan ketika kita bersujud. Jadi tidak ada kelebihannya orang yang kaya dengan orang yang miskin ketika dia bersujud. Supaya orang tidak sombong. Karena yang susah menyelesaikan masalah itu kalau ada orang yang angkuh dan sombong. Biar masalah itu bisa selesai, kalau ada yang sombong tidak selesai-selesai. Maka disuruh banyak bersujud. Karena itu kita disyariatkan ketika kita banyak masalah, apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak bersujud. Minta kepada Allah. Ya, ketika memulai salat kita bertakbir. Allahu Akbar. Supaya tidak ada yang dibesarkan kecuali ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan semua sebab-sebab paling besar untuk menyelesaikan nanti masalah-masalah yang timbul berikutnya. Dididik dulu manusia seperti itu. Ketika kita salat berdampingan dengan saudara kita minimal 5 kali sehari semalam. Bagi laki-laki khususnya. Kalau kita salat, misalnya hari ini salat duhur, di samping kanan kita, di samping kiri kita, sipulan dan sipulan. Ketika nanti salat asar, apakah sipulan lagi tadi dengan sipulan tadi? Sangat jarang terjadi kan? Pasti yang lain lagi di samping kita. Nanti salat maghrib, lain lagi di samping kita. Apa gunanya? Supaya orang yang salat itu menganggap dididik bahwa semua yang salat bersamanya itu saudaranya. Tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Ketika dia salat, dia rapatkan shaf supaya fisiknya menyatu. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah hatinya menyatu. Tarasu. Wala takhtalifu. Fatahhtalifa qulubukum. Luruskan shaf, rapatkan shaf. Jangan berselisih badan kalian sehingga nanti hati kalian juga berselisih. Ya, jadi
Orang yang sholat dididik hatinya untuk selalu tidak berselisih dengan saudaranya. Walaupun di luar jual beli dia berselisih, ketika masuk masjid hatinya tidak berselisih. Walaupun fisiknya berselisih, kamu ada utang, tidak mau bayar, saya berselisih denganmu dalam masalah utang. Tapi masuk masjid, tidak dibahas itu perselisihan. Menyatu hatinya. Ya, jadi ini pendidikan dari Nabi. Dimulai dengan peradaban masjid. Ya, jadi jamaah sekalian, apalagi yang mendatang, pulang dari seminar hari ini, bisa kembali diperbaharui hubungan kita dengan saudara kita di masjid kita. Supaya berkurang itu masalah. Kalau hati menyatu, biar bagaimana beratnya perselisihan bisa diselesaikan. Tapi kalau hati bercerai-berai, biar ringan itu perselisihan tidak bisa selesai. Karena memang hatinya yang tidak mau selesai. Ya, jadi jamaah sekalian, kemudian setelah membangun masjid yang sangat sederhana, Nabi mempersaudarakan. Jadi ini asas peradaban. Ya. Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam mempersaudarakan muhajirin dengan ansar. Sa'ad ibn Rabi persaudarakan dengan Abdurrahman ibn Auf. Salman al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi ketika mereka sudah dididik di masjid, kemudian dipersaudarakan. Sampai ada yang mau bangun, ada yang mau bagi hartanya. Orang-orang Ansor yang kaya-kaya itu mau bagi hartanya dengan saudaranya yang dipersaudarakan dengannya oleh Rasulullah SAW. Ada yang mau bagi istrinya. Intip-intip. Yang mana kamu suka. Itu namanya persaudaraan. Bukan saya yang bagi. Ini yang saya tidak suka. Ini yang tidak cantik, kamu yang ambil. Tidak. Tapi disuruh lihat. Yang mana yang kamu suka. Kalau saya punya istri 4, lihat 4-4-nya. Mana yang paling kamu suka, saya ceraikan. Kemudian saya biayai pernikahan itu untuk kamu menikah dengannya. Kalau kita sekarang dikatakan orang gila. Diucapkan saja, pasti kita dikatakan orang gila. Ikhwah saja, sering sebut poligami dianggap orang gila. Apalagi ingin bagi istrinya. Tapi bagaimana hasil persaudaraan Nabi? Sampai sahabat itu mau membagi istrinya. Tapi dengan cara yang syar'i. Cerai, kemudian disuruh menikah, dan dia biayai. Karena saudara yang terbaik adalah ahsanuhum li sahibihi. Saudara yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada saudaranya.
Jadi kalau orang bersaudara, di antara orang yang bersaudara itu, yang paling baik adalah yang paling baik kepada saudaranya. Jadi orang berlomba jadi baik, karena selalu ingin yang terbaik kepada saudaranya. Jadi kalau hatinya sudah menyatu, kemudian ingin memberi yang terbaik, kira-kira apa hasilnya? Ya luar biasa. Nah. Karena itu kita lihat sedikit ya, karena waktu kita terbatas. Hasil dari persaudaraan Nabi itu. Ketika terjadi perang Badar. Ketika terjadi perang Badar. Badar itu tempat di luar Madinah, jauh dari Madinah. Kayak dari Makassar sampai ke Parepare atau lebih. Jauhnya. Orang kafir jumlahnya kan lebih dari 1000 pasukan. Orang muslim kan 300 lebih. Ada yang mengatakan 313, 14, 15, seterusnya. Tapi yang menarik, dari jumlah 300 lebih itu, 2/3 dari pasukan itu adalah orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar. Ketika mau perang, Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Asyiru ilayya." Kalian kasih ide, kasih masukan kepadaku. Jadi Nabi itu, walaupun dia Nabi, dibimbing oleh wahyu, tapi selalu minta pendapat dan nasihat kepada sahabatnya. Jangan jalan sendiri. Biasanya yang jalan sendiri itulah yang banyak problem. Yang menimbulkan banyak problem. Dan itu dakwah tidak bisa jalan kalau jalan sendiri. Orang bersafar saja kalau sendiri bahaya dibanding kalau ada temannya. Tidur saja di rumah kalau sendiri padahal rumahnya bahaya kalau tidak ada yang temani. Karena lebih mudah diganggu oleh syaitan. Bagaimana kalau mau berdakwah? Ya ini pekerjaan besar. Pekerjaannya para nabi. Makanya nabi ditemani dengan sahabat-sahabat. Alhasil berdiri Abu Bakar, Umar dari kaum muhajirin. Keluarganya nabi. Ya Rasulullah, kami siap apapun yang engkau putuskan. Berdiri semua orang-orang muhajirin yang mau ikut. Orang Ansar diam-diam saja. Karena merasa dia tidak dipanggil. Tapi Nabi mengulang-ulang kalimat itu. Maka berdiri salah seorang Ansar namanya Sa'ad bin Mu'ad. Ya Rasulullah, ka'annaka ta'nina. Ya Rasulullah, seakan-akan engkau itu menginginkan apa pendapat kami dari kaum Ansar. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, iya dari tadi saya inginkan kamu, kalian. Apa sumbansi kalian? Apa pendapat kalian? Ya maka orang-orang Ansar mengatakan, kalau peperangan tidak usah kami ditanya. Kami makanan sehari-harinya adalah perang. Tapi kalau dulu kami perang, kami tidak ada hasil. Karena hanya memperjuangkan fanatisme suku. Atau hanya membalas dendam. Karena orang-orang jahiliyah dahulu, kalau ada keluarganya terbunuh, tidak akan berhenti berperang sampai terbalaskan darah. Jadi istilahnya darah harus dibayar darah. Jadi kalau sekarang ada panggilan perang,
Kami siap karena itu pekerjaan kami. Tapi bedanya kalau kami dulu berperang karena kesyirikan, karena kekafiran, karena kejahiliaan, maka sekarang kami berperang karena agama Allah. Diganti perdagangannya. Nah, kalau dulu berdagang harganya, harga diri, siri, kalau orang-orang Bugis siri, sekarang diganti sirinya karena agama. Bukan pribadi, bukan golongan, bukan suku, tapi agama. Bahkan mereka mengatakan, ya Rasulullah, khudh minna ma tasya, wada' minna ma tasya. Ya Rasulullah, ambil dari kami apa yang kamu inginkan. Harta, ini harta kami. Orang-orang yang siap berperang, ini orang-orangnya. Kalau misalnya di sini, ini orang-orangnya. Kamu tinggal pilih dan ambil yang kamu suka. Berhasil pendidikannya atau tidak? Berhasil. Yang tadi dimulai dari masjid. Berhasil persaudaraannya atau tidak? Berhasil. Tidak mungkin saya biarkan orang-orang muhajirin pergi perang sendiri, sementara saya sudah dipersaudarakan dengannya. Ya. Apakah sampai di situ? Tidak. Bahkan keluar ucapan mereka yang lebih dahsyat daripada yang pertama tadi. Ya Rasulullah, silahkan ambil. Apa yang kamu mau, tinggalkan apa yang kamu mau. Tetapi apa yang kamu ambil itu lebih kami cintai daripada yang kamu tinggalkan. Subhanallah. Ini namanya puncaknya keimanan. Apa yang kamu ambil untuk agama Allah ini, itu lebih kami cintai daripada kamu tinggalkan. Ya kalau kita kan tidak. Apa yang kami cintai, itu yang kami tahan. Apa yang kira-kira ya tidak terlalu kita cinta, ya silahkan. Mau pergi tabligh akbar, itu saja mobil open cup. Kenapa? Tidak terlalu saya cintai. Tidak apa-apa kalau tabrakan. Tapi kalau mobilku yang bagus-bagus, jangan dulu. Misalnya ya, saya tidak menyinggung. Ya itu orang dahulu. Ketika dididik di masjid, dididik dengan ilmu, nanti kita akan singgung sedikit penutup. Ya. Maka ketika dipanggil, ya mereka berikan yang terbaik. Itu baru namanya berhasil. Kemudian puncaknya, ketika Fathu Mekah dan perang Hunain. Karena itu tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi kita tidak cerita panjang lebar peperangannya. Ketika selesai perang, Nabi mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak. Dan juga orang-orang kafir Quraisy yang masih hidup, sebagiannya sudah menyerah dan sebagiannya masuk Islam. Yang tidak masuk Islam pun dilindungi oleh Nabi, yang penting dia masuk dalam Ka'bah. Alhasil, hasil dari peperangan itu yang paling banyak diberi adalah orang-orang yang tadi baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam, ikut bergabung dengan Nabi, justru diberi. Kalau peradaban fisik kan berubah sesuai dengan zamannya. Gedung yang paling bagus menurut kita sekarang, mungkin dulu waktu ini dibangun dianggap gedung bagus. Setelah 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin lebih sekarang dianggap tidak menarik. Ketinggalan zaman. Tapi ilmu yang dipelajari, kalau ilmu Quran, ilmu sunnah, ilmu yang bisa membuat manusia terdidik, itu tidak lekang oleh zaman. Bahkan sekarang mencari manusia-manusia yang beradab,
dengan ilmunya itu lebih susah daripada mencari orang pintar. Ya kan? Banyak sekarang manusia pintar. Bahkan manusia menciptakan AI. Apa AI? Kecerdasan buatan. Lebih pintar dari kita menjawab. Tapi apakah dia lebih beradab? Ya, semuanya kembali kepada manusianya. Sunnah Nabi, tadi sudah diterangkan, itu tidak ada yang berubah dari dahulu sampai hari ini. Sunnah di zamannya Nabi itu juga hari ini. Kalaupun ada hal-hal tertentu, yaitu sedikit. Nah, itulah peradaban yang diwariskan. Yang akan dijaga sampai hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. La yadurruhum man khadalahum wa la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Ya, karena itu kisah yang menarik sebagai penutup jamaah sekalian. Di zaman keemasannya Islam itu ditandai dengan semangat belajar. Jadi kalau di Baghdad dahulu zaman keemasannya itu ulamanya sangat banyak. Sehingga ketika orang mau belajar bingung mau belajar sama siapa. Saking banyaknya orang pintar. Saking banyaknya ulama. Apa yang mau dipelajari? Banyak sekali buku. Bingung buku apa yang mau dipelajari. Saking banyaknya buku. Sekarang kita bingung belajar sama siapa. Ulamanya sedikit. Sudah sedikit sering berkelahi lagi. Berkelahi apa yang diperebutkan? Masjid. Subhanallah. Harusnya masjid tempat bersatu. Sekarang menjadi sumber kekacauan. Ya berarti ada yang harus diperbaiki. Ya, dididik. Sampai saking banyaknya buku. Ketika tentara Tartar menguasai Baghdad. Apa yang paling pertama kali mereka runtuhkan? Bukan masjid. Bukan masjid. Yang paling diruntuhkan cuma 2. Ulamanya dibunuh semua. Setelah itu baru masyarakatnya. Yang kedua, bukunya. Buku-buku yang jutaan itu semuanya dibuang ke sungai. Sampai sungainya menjadi hitam karena tinta. Karena mereka tahu ini sumber peradaban Islam. Yang tersisa pun yang kemudian diterjemahkan oleh orang-orang Eropa ke bahasa Yunani atau bahasa yang lainnya. Yang tersisa yang diterjemahkan itu sebagiannya hanya ilmu-ilmu fisik. Ilmu-ilmu fisik. Seperti kedokteran, kimia, biologi dan sebagainya. Tapi ilmu yang mendidik rohani manusia tidak diterjemahkan dan dihilangkan. Untuk apa? Untuk menghapus peradaban Islam. Jadi kalau orang Eropa, orang Amerika maju karena memang terjemahkan dari hal-hal yang fisik. Seandainya dia terjemahkan juga bagaimana memanusiakan manusia, ya mungkin manusia sekarang ya tidak seburuk dan serusak seperti sekarang. Jadi tugas kita sekarang belajar membaca dan menulis. Jadi kalau kita bisa misalnya buat pesantren, contoh gambaran sederhana saja, bisa mendidik 10 orang. Kemudian 10 orang itu bisa mendidik 10 orang lagi yang lain. Yang cinta ilmu, cinta membaca, cinta menulis.
manusia ini akan berubah peradabannya. Ya, fisik itu tidak diajari manusia. Manusia akan membangun dengan sendirinya. Mencari makan dengan sendirinya. Tapi kalau dididik dengan adab, itu susah. Ya, coba anak-anak kita saja di pesantren disuruh bangun subuh saja. Mudah atau tidak? 3 bulan di pesantren, libur sepekan, hilang semua. Susah. Tapi kalau dididik, cari GoFood 1 kali saja. Tidak dilupa lagi selamanya. Ya. Jadi itu peradaban yang kita inginkan. Nah, jadi yang hadir sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para ibu-ibu, ummahat, ya tugas kita sekarang mengembalikan sebagian sesuai kemampuan kita peradaban itu. Jadikan sunnah itu sesuatu yang bukan sekedar slogan. Tapi sunnah itu sesuatu yang dicintai untuk dipelajari dan ditulis. Dibaca dan ditulis. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya sampai alladzi 'allama bil qalam. Ya. Jadi jamaah sekalian, sebagai wasiat saja, tugas kita yang paling berat sekarang adalah menjaga supaya kondisi itu kondusif untuk membaca dan menulis. Karena itu ulama selalu menasihati, ya apapun yang terjadi, harus tetap yang jalan itu membaca dan menulis. Presiden boleh berganti. Jangan sampai bacaan kita sudah berganti 5 presiden, bukunya tidak tamat-tamat. Kitab Tauhid pendahuluan terus. Nah, itu namanya tidak jalan peradaban. Jadi kalau misalnya saya sekarang berbicara di hadapan kalian, ya kita berharap 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ada 100 orang yang lebih bagus daripada saya. Itu baru berhasil. Yang bisa berbicara lebih bagus, bisa menyampaikan lebih bagus, nah, itu namanya jalan peradaban. Dan masyarakat secara umum berubah. Berubah muamalahnya, berubah gaya bicaranya, berubah mindsetnya, ya. Berubah akalnya, dan yang lebih penting tadi, berubah hatinya. Bahwa siapapun yang masuk masjid, diajari tauhid, diajari sunnah, adalah saudaranya. Jaga saudaramu sebagaimana engkau menjaga dirimu sendiri. Ya, jangan terbalik. Sebagaimana tadi Nabi mengajarkan sahabatnya dan dibuktikan dengan perjuangannya. Ya, perjuangan kita ini masih terlalu sedikit dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang dahulu. Ya. Kurangi sebab-sebab terjadinya perselisihan. Perselisihan itu hal yang sunnatullah, tidak mungkin dihindari. Tetapi jangan sampai menjadikan tafarruq, bercerai-berai. Kalau hatinya sama, walaupun berbeda, ya tetap tidak bercerai-berai. Saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada kekurangannya mohon ya dimaafkan. Nasallahu subhanahu wa ta'ala ayyajalana jami'an minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsanah. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ayyu'allifa baina qulubina wa ayyajalana ikhwanan muta'awinina 'alal birri wat taqwa. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala
ayyarsuqana jami'an ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa nasallahu subhanahu wa ta'ala yu'allimana ma yanfa'una wa anfa'na mimma 'allamana wa zidna ilman wa amalan wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.